Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebelumnya, perkenalin nama aku Selsa Melani. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang apa sih gas mulia atau golongan 8A itu. Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan selamat mendengarkan. Nah, ada pun poin-poin penting yang mau aku sampaikan pada kali ini di golongan 8A atau gas mulia, yaitu yang pertama ada warna nyala, yang kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, yang keempat kelimpahan, yang kelima pembuatan, dan yang keenam manfaat. Nah, langsung simak aja videonya ya. Nah, sebelum masuk ke poin-poin penting yang udah aku sebutin tadi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih gas mulia itu? Nah, gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Nah, disebut mulia karena unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Tahu nggak sih, pada awalnya unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Nah, barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon, yaitu XePTF6. Nah, sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia lainnya berhasil disintesis. Nah, adapun unsur-unsur gas mulia yang sudah seperti saya tampilkan pada slide, yaitu ada helium atau He, neon atau Ne, argon atau An, krypton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn. Nah, untuk konfigurasi elektronnya itu sendiri, semua unsur-unsur pada gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu S2 dan P6, kecuali pada helium dengan konfigurasi 1s2. Nah, langsung aja masuk ke poin penting yang pertama, yaitu warna nyala. Di sini seperti yang udah aku tampilin di slide, untuk helium itu sendiri sebenarnya tidak berwarna, tetapi dalam lampu warna ia menghasilkan warna merah orange. Nah, lalu ada neon. Di sini neon berwarna merah, argon merah muda pada tekanan rendah dan biru pada tekanan tinggi. Lalu krypton itu berwarna putih kebiruan, lalu xenon berwarna biru, dan radon ini merupakan radioaktif, jadi menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, baiklah, masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu sifat fisik. Di sini seperti yang sudah aku jelasin di awal bahwa unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet kecuali helium. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa jari-jari atom dari helium ke radon bertambah sebagaimana bertambahnya kulit elektron. Nah, konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh. Demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil atau sangat sukar bereaksi, seperti yang sudah aku jelasin di awal juga. Nah, selain itu, unsur-unsur gas mulia ini pula memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari helium ke radon semakin berkurang. Nah, sebagaimana semakin bertambahnya jari-jari atom, maka gaya tarik-menarik dari inti atom terhadap kulit terluar itu semakin rendah atau lemah. Nah, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron itu semakin berkurang. Nah, unsur-unsur gas mulia ini pula memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah, seperti yang sudah aku tampilin di layar, yang mana titik leleh dan titik didih dari helium ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi, di mana bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Nah, berikutnya itu densitas atau kerapatan. Gas mulia juga cenderung bertambah dari helium ke radon. Nah, densitas gas ini dipengaruhi oleh massa atom, yang mana selain massa atom itu juga jari-jari atom dan gaya London. Nah, densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London. Namun, akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom.
Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom, sehingga densitas bertambah dari helium ke radon. Nah, poin selanjutnya yaitu sifat kimia. Sudah saya tampilkan di layar bahwa sifat kimianya itu yaitu ada kereaktifannya rendah, terus tidak cenderung melepas atau menyerap elektron, jari-jari atom berpengaruh pada kriteria gas, lalu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan mudah terbakar dalam keadaan normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kereaktifannya. Mengapa sih kereaktifannya ini rendah? Nah, kereaktifan gas mulia sangat rendah karena gas mulia bersifat inert atau lembab di alam. Tidak ditemukan satupun senyawa dari gas mulia. Nah, kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Nah, hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar itu berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Walaupun demikian, unsur gas mulia yang dapat berkaitan dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin. Nah, sifat kereaktifan unsur gas mulia ini pula berurut dari neon, helium, argon, krypton, dan xenon. Lalu radon dengan radioaktif. Nah, konfigurasi elektron gas mulia dijadikan sebagai acuan bagi unsur-unsur lain dalam sistem periodik. Nah, langsung masuk ke poin selanjutnya yaitu kelimpahan di alam. Nah, tahu nggak sih karena sifat gas mulia ini yang sangat stabil, di mana di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal, sehingga unsur-unsur dalam gas mulia kecuali radon dapat ditemukan pada udara atau pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Nah, seperti yang sudah tampilkan pada layar, yaitu di antara gas mulia lainnya, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93 dalam udara kering atau bebas uap air. Sedangkan helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam dengan kadar kurang dari 1%, yang mana 0,0052%. Nah, radon ini sendiri berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Nah, radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin yang penting juga, yaitu cara pembuatan. Nah, di sini gas mulia di alam berada dalam bentuk monoatomik atau tunggal, seperti yang udah aku jelasin tadi, karena dia bersifat tidak reaktif. Nah, oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Pengecualian adalah radon, yang mana diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Nah, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu ekstraksi helium dari gas alam. Nah, di sini gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam digunakan proses pengembunan atau liquefaction, di mana pada tahap awal CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Nah, hal ini karena pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Nah, lalu gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Nah, dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2, dan zat pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses, yaitu ada dua proses. Yang pertama itu proses kriogenik dan proses absorpsi. Nah, untuk proses
kriogenik ini sendiri yang mana artinya menghasilkan dingin. Nah, campuran gas tadi diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Nah, sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap motor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Lalu selanjutnya proses adsorpsi. Nah, di sini campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap atau absorben bed yang secara selektif menyerap pengotor. Nah, proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Selanjutnya yaitu ekstraksi neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Nah, proses yang digunakan di sini disebut dengan teknologi pemisahan udara, yang mana pada tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti dengan pendinginan cepat. Nah, sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yaitu 60% gas mulia atau AR, KR, dan XE, dan sisanya 30% dan 10% N2. Nah, sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses, yaitu yang pertama proses absorpsi. Nah, O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg atau magnesium. Nah, sisa campuran yaitu xenon dan kripton kemudian diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Nah, di sini ketika arang dipanaskan perlahan pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Nah, air diperoleh pada suhu sekitar minus 80 derajat Celcius sehingga kripton dan xenon pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu proses destilasi fraksional, yang mana menggunakan kolom destilasi fraksional bertekanan tinggi. Nah, prinsip pemisahan dari proses ini adalah perbedaan titik didih zat. Nah, karena titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan, selanjutnya baru argon dan O2 dipisahkan. Nah, fraksinya berkadar 10% air lalu dilewatkan melalui kolom destilasi terpisah di mana diperoleh argon dengan kemurnian 98%. Nah, argon dengan kemurnian 99,995% masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut. Sisa gas yaitu xenon dan kripton dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya. Nah, untuk radon itu sendiri didapat dari peluruhan panjang dari unsur radioaktif uranium dan peluruhan langsung dari radium. Nah, radium memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu separuh atau half-life yang pendek, yaitu 3,8 hari, sehingga cepat meluruh menjadi unsur lain. Langsung masuk ke poin penting selanjutnya, yaitu manfaat. Nah, di sini masuk ke unsur yang pertama, yaitu helium. Nah, selain digunakan untuk pengisi balon udara seperti yang udah aku tampilin di slide di gambar, nah, helium tidak reaktif bisa digunakan untuk mengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang dipakai dalam penyelaman dasar laut. Nah, helium yang bersifat cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Nah, lalu ada neon. Nah, neon ini biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon seperti yang udah aku tampilin di gambar.
Nah, selain itu juga, neon dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Nah, lalu argon. Nah, argon ini merupakan unsur gas mulia yang dapat digunakan dalam las titanium dan stainless steel. Nah, argon juga dapat digunakan dalam las dan sebagai pengisi bola lampu pijar. Nah, selanjutnya yaitu krypton. Krypton bersama argon dapat digunakan sebagai pengisi lampu porselen bertekanan rendah. Nah, krypton juga bisa digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi loh. Nah, lalu selanjutnya itu xenon. Nah, xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri dan pembuatan tabung elektron. Nah, ini adalah unsur yang terakhir yaitu radon. Nah, radon ini merupakan jenis unsur kimia yang sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan karena bisa digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Nah, radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa. Nah, selesai sudah pembahasan pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.